Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi pada sekuritas utang. Nah, instrumen keuangan itu ada aset keuangan, investasi di instrumen keuangan, dan juga investasi di instrumen ekuitas. Kemudian, investasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ada investasi pada sekuritas utang, dan ada juga investasi pada sekuritas ekuitas. Kemudian, terdapat 4 kategori aset keuangan. Yang pertama, aset keuangan yang diukur dari nilai wajar melalui laba rugi. Kemudian yang kedua, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo. Kemudian yang ketiga, pinjaman piutang. Dan yang keempat, aset keuangan tersedia untuk dijual. Perlakuan akuntansi untuk aset keuangan tergantung pada kategorinya. Yang pertama, akuntansi keuangan ketika aset diperoleh. Maka pengukuran perolehan awal itu akan mencatat aset keuangan yang kita peroleh sebesar harga perolehannya. Kemudian, yang kedua, akuntansi untuk aset keuangan ketika dinilai, maka pengukurannya setelah perolehan awal. Artinya, menentukan nilai yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, harga perolehan dari aset keuangan atau investasi adalah semua biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh investasi tersebut. Kemudian kita masuk ke yang pertama, pengukuran saat perolehan. Jika aset keuangan diukur dari nilai wajar melalui laba rugi, maka biaya lain akan dicatat pada akun beban periode berjalan. Jadi, biaya sehubungan aset tersebut harus dicatat secara terpisah sebagai biaya periode berjalan atau beban periode berjalan dan tidak boleh digabungkan. Kemudian, yang kedua, itu jika kategori yang jatuh tempo tersedia untuk dijual ataupun pinjaman piutang, maka biaya transaksi sehubungan dengan perolehan investasi digabungkan menjadi harga perolehan. Kemudian yang kedua, pengukuran setelah perolehan. Untuk kategori aset keuangan diukur dari nilai wajar melalui laba rugi dan aset tersedia untuk dijual, maka pengukuran atau penilaiannya itu setelah perolehan awal harus dinilai berdasarkan nilai wajar. Kemudian, untuk kategori dimiliki hingga jatuh tempo, maka pengukuran setelah pengukuran awal tidak menggunakan nilai wajar, tetapi dengan menggunakan harga perolehan yang diamortisasikan. Kemudian, yang terakhir untuk kategori pinjaman piutang akan dinilai ketika akan disajikan sebesar harga perolehan. Selanjutnya untuk penurunan aset. Yang pertama, kategori aset keuangan diukur dari nilai wajar melalui laba rugi, maka penurunan nilai secara otomatis akan mengikuti harganya. Sedangkan untuk kategori aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman piutang, dan juga aset keuangan tersedia untuk dijual, maka penurunan nilainya harus melalui pengujian atau informan tes apakah terjadi penurunan nilai ataupun tidak. Untuk perlakuan terhadap selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat, yang pertama, jika diukur dari nilai wajar melalui laba rugi, selisih akan diakui sebagai keuntungan ataupun kerugian yang belum direalisasikan dan bagian dari laba rugi atau dicatat sebagai beban lainnya.
Kemudian kalau untuk kategori tersedia untuk dijual, maka selisih akan dicatat sebagai keuntungan dan kerugian sebelum realisasi. Itu termasuk bagian dari comprehensive liability atau dari equity. Contoh dari liabilitas keuangan itu ada obligasi, utang wesel, maupun utang hipotek. Nah, kalau di perbankan itu contohnya giro, deposito, dan juga tabungan. Selanjutnya, instrumen ekuitas terdiri dari yang pertama itu saham biasa, saham istimewa, dan return earning. Dan selanjutnya sekuritas turunan dan juga sekuritas pelindung. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.